Lahir dari basis kependidikan dan ilmu pengetahuan, Universitas Negeri Surabaya kini semakin mandiri dengan menyandang status perguruan tinggi berbadan hukum. Memiliki 5 kampus di Jawa Timur yang terintegrasi, UNESA siap menjangkau berbagai kalangan untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Insinyur Fendi Ahmad, SPD MPD. Saya merupakan dosen S1 Pendidikan Teknik Elektro, mengampu mata kuliah PLC yang ada di Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah PLC adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang implementasi dan juga implikasi yang ada di dunia nyata, di industri tentunya, sehingga nanti lulusan atau mahasiswa kami bekali ya materi PLC itu mulai dari teoritis sampai ke praktik. Nah, tentunya dengan mata kuliah PLC ini kami menggunakan metode pembelajaran studi kasus dan juga implementasi praktikumnya menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kenapa kita gunakan studi kasus dengan implementasi pembelajaran berbasis proyek? Karena tentunya PLC sendiri merupakan mata kuliah yang langsung terintegrasi dengan dunia nyata yang ada di industri, sehingga saya selaku dosen pengampu memberikan materi PLC mulai dari direct online, standar lab, kemudian berurutan sampai aplikasi bidang industri. Dan nantinya ketika secara teoritis kita sudah mengarahkan mahasiswa berpikir secara kritis, berpikir secara inovatif, serta kolaborasi dan juga menggunakan computational thinkingnya ya dalam mendesain di pirantinya masing-masing, mahasiswa nanti juga expert di bidang praktikumnya ya. Sehingga mata kuliah PLC ini kami menggunakan alat bantu berupa training kit ya, sehingga kami bisa memberikan semacam ilustrasi nyata real ya, sehingga mahasiswa mampu menerima dan menyerap informasi baik secara teoritis maupun praktik. Di satu sisi mahasiswa kami bekali PLC supaya ketika nanti mahasiswa terjun di lapangan ya, baik pada saat program pengenalan lapangan, baik praktek industri maupun nanti ketika lulus, mahasiswa punya bekal khusus ya, kompetensi khusus di bidang PLC karena sesuai dengan prodi yaitu S1 Pendidikan Teknik Elektro, di mana salah satu mata kuliah PLC merupakan mata kuliah yang wajib dan juga penciri prodi. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini kami akan memberikan suatu pengajaran berupa teori dan praktek pada pertemuan hari ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan training kit PLC plus HMI tipe Omron CP1E N30DRA. Ini merupakan training kit hasil kolaborasi antara hasil riset saya dengan beberapa dosen serta mahasiswa, di mana training kit ini kami gunakan sebagai alat bantu saat mengajar secara teoritis maupun praktis ya, atau praktek, di mana di beberapa bagian yang ada di training kit ini sudah dilengkapi dengan Human Mechanics Interface ya, HMI, kemudian ada push button, kemudian ada sensor input, button input, kemudian output, serta indikator lampu, serta buzzer ya. Kenapa kami menggunakan CP1E N30? Karena IO-nya atau input outputnya sangat luas ya, atau lebih dari 20, totalnya 30, sehingga nantinya ketika kita mengimplementasikan dalam bidang industri yang mayoritas input dan outputnya banyak atau lebih dari 10, mahasiswa tidak kesulitan dan dosen juga memudahkan dalam pengajaran atau pentransferan ilmu tentang PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya mahasiswa? Oke, terima kasih. Kabar gembira ya, bahwa kabar baik itu merupakan salah satu
cara untuk memulai proses belajar. Oke, pagi hari ini saya akan memberikan satu materi tentang PLC, ya, Programmable Logic Controller. Kenapa PLC? Karena itu merupakan mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar di UNESA sejak 2019. Kemudian di mata kuliah PLC ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PLC, kemudian bagaimana pengoperasian PLC, dan juga saya mengenalkan tentang training kit yang sudah saya buat bersama beberapa dosen dan juga mahasiswa, tentunya kolaborasi, sehingga nantinya mahasiswa di program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro itu bisa expert di bidang Programmable Logic Controller. Baik, PLC, ya, Programmable Logic Controller. Nah, ini merupakan salah satu modul yang ada di industri, yang nantinya dimana nanti teman-teman mau nggak mau akan belajar di industri maupun di sekolah, ya, ketika mahasiswa PLP, PPL maupun ketika mahasiswa praktek, ya. Tentunya di bagian training PLC, ya, kompon, ya, ini ada HMI, ya, Human Mechanical Interface, ya, kemudian ada port komunikasi, kemudian ada power PLC 220 VAC, ada push button, ampere meter, lampu indikator, kemudian ada potensio dan button pada input dan output, ya. Berikutnya bagian-bagian PLC. Nah, ini jadi kadang mahasiswa itu belajar PLC secara teoritik itu kurang, sehingga kami berkomitmen, saya sendiri berkomitmen melakukan pengajaran dan penelitian setelah pengabdian kepada masyarakat kita lepas dengan topik PLC itu. Kenapa? Karena ini sangat penting, ya. Ini merupakan bagian-bagian PLC. Yang pertama ada power PLC 220 volt AC, ada input PLC, kemudian ada ampere meter, push button, power supply, lampu indikator, output PLC, potensio, button dan logi, dan lampu indikator. Nah, berbicara input dan output PLC, ya, tentunya di PLC itu banyak brand dan banyak macam kriteria spesifikasi, ya. Ada Omron, ada Schneider, ada Mitsubishi, kemudian dan sebagainya, ya. Banyak sekali brand yang ada di industri. Nah, tentunya untuk saat ini kita akan memberikan penjelasan tentang brand Omron, ya. Kenapa Omron? Karena rata-rata di industri maupun di instansi SMK, sekolah, nantinya Anda akan dijumpai atau menjumpai brand tentang PLC, yaitu Omron, ya. Ini ada input digital, ya, input digital. Untuk PLC yang ada di sini kita menggunakan tipe CP1E N30 DNA, ya. Jadi tipe N30 itu artinya tipenya totalnya 30, ya. Ini ada input digital 00 sampai 11, input analog, kemudian ada USB downloader, RS232, kemudian power supply 24 volt DC, kemudian ada DC 10 volt dan 5 volt, kemudian ada output digital PLC dan analog output PLC 190. Nah, untuk alamat input dan output pada tipe PLC Omron, ya, ini kalau alamat input dimulai dari 0.00, ya. Kalau output yaitu 100.00. Nah, itu untuk brand Omron. Tentunya untuk brand yang lain biasanya menyesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing, ya. Kadang Mitsubishi dengan Omron itu berbeda, tetapi pada prinsipnya semua PLC itu permainannya logiknya pakai ladder. Kemudian untuk wiring I/O digital PLC, ya, ini ada input dan output, ya. Nah, ini wiring I/O, ya, digital PLC input dan output, ya. Nanti kita akan belajar secara langsung, ya, baik secara teori saya jelaskan di sini pada saat
pagi hari ini maupun nanti secara praktik satu persatu, atau nanti kita akan gunakan sistem case method kombinasi project based learning ya. Jadi nanti kita akan belajar PLC berdasarkan studi kasus dengan kombinasi pembelajaran berbasis proyek. Kemudian berikutnya untuk input wiringnya, nah ini ya. Nah ini saya akan memberikan contoh ya, input wiringnya ya, ini berdasarkan training kit yang sudah ada ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa menyesuaikan dan juga bisa mempraktekkan secara langsung ya. Untuk wiring outputnya, nah ini kita gunakan seperti ini ya. Jadi masing-masing sudah ada. Nah, berikutnya yaitu materi tentang pembuatan ladder diagram atau wiring diagram. Nah, ya. Jadi tentunya teman-teman ketika sudah menginstal CX Programmer ya, itu tinggal teman-teman menyesuaikan tipe dan spesifikasi omronnya ya. Yang pertama ini seperti ini ya, kita buat bagaimana spesifikasi atau mode pada PLC yang akan digunakan nantinya ya. Berikutnya nah ini ya, jadi sebagai contoh ini ada input 0.00 dan output 100.00 ya, sehingga teman-teman tinggal langsung mengimplementasikan lewat wiring diagram yang ada di CX Programmer. Nah, berikutnya yaitu mendownload program ya. Ketika sudah selesai, maka ladder diagram yang ada di CX Programmer itu tinggal kita transfer ke wiring diagram yang sudah kita buat ke omron atau ke training kitnya. Nah ini ada contoh ya, silakan dipahami, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah ini contoh soal input dan output digital ya, silakan teman-teman hari ini kita akan belajar dan saya akan membimbing ya bagaimana cara membuat wiring diagram melalui CX program dan juga mempresentasikan atau memaparkannya lewat downloader ke training kitnya. Nah ini ada rangkaian seperti ini ya, nanti silakan teman-teman ya, rangkaian self holding dengan melibatkan 2 push button ya dan 1 output ya. Pertama, instruksi pertama, push button 1 digunakan untuk menyalakan LED 1 dengan konsep self holding. Kemudian PB2 digunakan untuk mematikan LED 1 ya, di mana PB1 alamatnya 0.00, PB2 alamatnya 2.0. PB2 0.01, kemudian LED 1 100.04. Nah, untuk wiringnya seperti ini ya. Di PLC input ada common ya, power supply-nya dapat negatif. Kemudian untuk push button-nya common switch-nya dapat plus 24.
Oke, silakan jelaskan rangkaian yang sudah Anda buat dari ladder, kemudian rangkaian ke training kit, serta bagaimana fungsi kerja, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Anda buat di wiring diagram di laptop. Silakan. Baik Pak, di sini saya membuat rangkaian DOL, yaitu direct online. Nah, di sini saya menggunakan input 0 sebagai PB1 atau start, kemudian input 01 sebagai tombol stop. Kemudian output yang saya gunakan untuk masuk ke lampu adalah 104. Untuk demonstrasinya seperti ini. Kemudian untuk mematikan kita perlu tekan tombol stop. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, ya, jadi cukup jelas ya apa yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga mahasiswa bisa mengimplementasikan secara langsung apa yang sudah mahasiswa buat di wiring diagram lewat ladder dan di CX Programmer dan ditransferkan ke PLC-nya. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Oke, jelaskan bagaimana cara mentransfer dari wiring diagram yang sudah Anda buat ke training kit PLC. Oke, jadi sebelumnya saya sudah membuat program berupa program motor direct online. Setelah program terbuat, saya mentransfer melalui kabel USB ini. Dan sebelumnya trainer ini sudah juga di wiring, sehingga wiring ini sesuai dengan address input maupun output daripada program yang telah dibuat. Cukup itu, Pak. Oke, kemudian bisa ditunjukkan bagaimana cara mentransfer langkah-langkah ke training kitnya. Oh, siap. Sebelumnya USB-nya kita hubungkan dulu dari PLC ke laptop. Setelah itu di bagian software CX Programmer ini ada di bagian PLC. Setelah itu kita mengarah ke menu transfer. Setelah menu transfer, setelah itu ke to PLC seperti itu, Pak. Setelah to PLC itu ditekan, nanti program akan berjalan mentransfer program dari laptop ke PLC. Setelah itu PLC menerima program tersebut dan program siap dijalankan, Pak. Oke, silakan untuk training kitnya dijalankan setelah ditransfer barusan. Oh, siap. Bisa dijelaskan ya, Ya. ini langkah kerjanya seperti apa? Langkah kerjanya ketika push button dengan alamat 00 dan 0.00 ditekan, maka lampu beralamat 100.00 akan menyala. Dan bila mana push button dengan alamat 0.01 ditekan, maka lampu dengan alamat 100.00 akan mati, Bapak. Seperti itu. Oke, terima kasih, sangat luar biasa ya. Jadi sudah paham ya bagaimana cara mentransfer dan juga bagaimana cara mengimplementasikan ke training kit PLC Omron tipe CP1E M30 NDRA. Oke, terima kasih. Oke, mahasiswa ya, setelah kita melakukan praktikum ya, nanti sudah disimulasikan secara langsung ya dari wiring diagram yang sudah teman-teman buat, mahasiswa buat, kemudian ditransfer secara langsung melalui pirantinya masing-masing laptop ke training kit PLC, dan teman-teman sudah membuktikan dan berhasil ya. Tentunya luar biasa. Terima kasih atas atensinya. Berikutnya untuk pertemuan yang akan datang ya, saya akan memberikan satu soal ya sebagai oleh-oleh ya, oleh-oleh supaya pemahaman tentang PLC, pemahaman tentang implementasi studi kasus ya atau project based learningnya nanti supaya lebih tumbuh ya dan lebih komprehensif dan kompetitif. Saya kasih soal ya, ini berhubungan atau pengembangan dari apa yang sudah Anda praktikkan tadi ya. Saya bacakan. Yang pertama soal ya, push button 1 PB1 digunakan untuk menyalakan lampu LED 1 dengan konsep self holding ya, tekan sekali untuk menyalakan, tekan kembali untuk mematikan. Saat PB1 ditekan, maka 5 detik kemudian lampu LED 1 menyala dan tetap menyala meskipun PB1 dilepas atau self holding. Kemudian perintah yang kedua, push button 2 PB2 digunakan untuk menyalakan lampu LED 2 dengan konsep self holding, namun LED 2 hanya bisa dinyalakan jika LED 1 sudah mati. Jika LED 1 masih menyala, menekan PB2 tidak akan menyala LED 2. Untuk mematikan LED 2, tekan kembali PB2. Saat PB2 ditekan, maka 3 detik kemudian LED 2 menyala dan tetap menyala meskipun PB2 dilepas atau sistem kerjanya pakai self holding ya. Perintah yang ketiga, push button 3 digunakan untuk menyalakan LED 3, namun LED 3 hanya dapat menyala jika LED 1 dan LED 2 keduanya mati. Selain itu, menekan PB3 saat LED 1 dan LED 2 menyala tidak memiliki efek atau tidak ada pengaruhnya ya, sehingga untuk mematikan LED 3 tekan kembali PB3,
Namun saat PB3 ditekan, maka 7 detik kemudian LED 3 menyala dan tetap menyala meskipun PB3 dilepas atau sistem terholding. Dengan kerja yang keempat, jika LED 1 menyala, sistem tidak akan mengizinkan LED 2 dan LED 3 menyala sehingga LED 1 harus dimatikan dulu. Jika LED 2 menyala, sistem tidak akan mengizinkan LED 3 menyala sehingga LED 2 harus dimatikan. LED 3 memiliki prioritas terendah dan hanya dapat menyala ketika kedua LED 1 dan LED 2 lainnya dimatikan. Kata kunci dari soal perintah 1-6 yaitu wiring input PB1 menggunakan alamat channel 0.01, PB2 menggunakan alamat 0.02, PB3 menggunakan alamat channel 0.03. Untuk wiring output, LED 1 menggunakan alamat channel 100.04, untuk LED 2 menggunakan alamat channel 100.05. Untuk LED 3 menggunakan alamat channel 100.06. Itulah tugas yang harus dikerjakan, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan simulasikan secara langsung melalui wiring diagram pada DX program, dan juga kita simulasikan menggunakan training kit seperti pertemuan hari ini ya. Jadi nanti kita akan ambil nilai satu persatu mahasiswa. Harapannya supaya teman-teman mahasiswa lebih mengenal PLC implementasinya berdasarkan studi kasus yang sudah saya buat dengan metode pembahasannya menggunakan implementasi project learning. Ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada, karena mahasiswa ini sangat luar biasa ya pemahamannya. Karena penjelasan tadi secara detail ya, kita bantu menggunakan simulasi wiring diagram, kemudian kita praktekkan dengan simulasi DX program dan diimplementasikan melalui training kit PLC. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini nampaknya cukup bagus dan antusias ya, atensinya luar biasa. Saya Fendi Ahmad mengakhiri pembelajaran PLC pada hari ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kembali dalam keadaan sehat dan semangat belajar yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.